Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Ami. Saya Anissa. saya Febri. Saya Firda. Saya Eka. Kami dari kelas 1A D3. Hari ini kita akan berdiskusi tentang hukum dan fungsi profetik agama. Aku mau mulai dari pertanyaan dasar untuk Anissa. Menurut Anissa, kenapa agama disebut benteng moral? Karena agama memberikan pedoman hidup yang jelas. Tanpa agama, manusia akan terjebak pada perilaku yang menyimpang. Contohnya seperti mengikuti hawa nafsu. Dengan agama, hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan kita akan hidup terarah. Jadi, agama itu semacam kompas moral, terutama bagi generasi muda. Kalau begitu, bagaimana agama terkait dengan hukum? Bukankah hukum bisa berdiri sendiri tanpa agama? Pertanyaan yang bagus. Hukum memang bisa dibuat oleh manusia, tapi agama memberi dasar moral. Dalam Islam, hukum berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah. Jadi, hukum Islam itu bukan hanya kesepakatan sosial, tapi juga perintah ilahi yang bersifat adil. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Anissa di hukum Islam yang lebih jelas. Di dalam Islam terdapat 5 jenis hukum. Yang pertama ada wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berarti mendapat dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Yang kedua ada hukum sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat duha, puasa, dan sedekah. Selanjutnya haram. Haram itu dilakukan berdosa besar, contohnya berzina atau membunuh. Selanjutnya ada makruh, yaitu sebaiknya ditinggalkan. Kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Contohnya merokok. Selanjutnya yaitu adalah mubah. Mubah itu netral, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya makan, minum, dan tidur. Aku mau tanya ke Firda. Jadi disebut hukum Islam itu detail. Apa sih sebenarnya tujuan hukum Islam sampai harus mengatur hal-hal kecil begitu? Imam Al-Shatibi menjelaskan ada 5 tujuan utama, yaitu pertama, menjaga agama, supaya manusia tetap beriman, bebas beribadah, dan tidak ada pemaksaan agama. Yang kedua, menjaga jiwa, melindungi nyawa manusia karena hidup adalah hak dasar. Makanya ada hukum qisas untuk melindungi dari pembunuhan. Yang ketiga, menjaga akal. Islam melarang khamar dan narkoba supaya akal tetap sehat. Yang keempat, menjaga harta, mengatur zakat warisan, melarang mencuri, dan memberi sanksi bagi perampokan. Yang kelima, menjaga keturunan, melindungi kehormatan keluarga dengan pernikahan sah, melarang zina, dan memberi sanksi bagi pelanggar. Jadi tujuan akhirnya adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Tapi aku penasaran deh Febri, kalau hukum Islam tegas seperti potong tangan untuk pencuri, bukankah itu kejam? Itu sering disalahpahami. Fungsi hukum Islam bukan hanya menghukum, tapi juga mencegah kesalahan. Kalau orang tahu ada hukuman berat, mereka akan berpikir 1000 kali sebelum mencuri. Tapi hukum Islam juga fleksibel. Contohnya di masa Umar bin Khattab, hukuman potong tangan ditunda saat kelaparan. Karena kalau orang mencuri makanan untuk bertahan hidup, itu situasi darurat. Jadi hukum Islam mengandung keadilan dan kasih sayang, bukan semata-mata kekerasan. Selain itu, hukum juga punya fungsi lain. Yang pertama, mengatur hubungan dengan Allah atau berupa ibadah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendorong kebaikan. Yang ketiga adalah membentuk masyarakat tertib dan adil. Ada satu hal penting, yaitu fungsi profetik agama. Kata profetik berarti sifat kenabian. Agama tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga membimbing manusia agar berubah ke arah yang lebih baik. Fungsi profetik ini terlihat dalam banyak aspek. Yang pertama yaitu politik yang melawan kediktatoran dan etnosentrisme. Yang kedua, ekonomi yang melawan kapitalisme dan keserakahan. Yang ketiga, budaya melawan hedonisme dan sekularisme. Yang keempat, lingkungan yang mencegah kerusakan alam akibat kerakusan manusia. Dengan fungsi profetik ini, agama menjadi solusi menyeluruh untuk masalah besar di masyarakat. Jadi kesimpulannya, agama berperan penting dalam hukum. Tujuannya menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
Fungsi hukumnya menegakkan keadilan dan pencegahan, sementara fungsi profetiknya membimbing manusia agar hidup lebih baik. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.